Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Faisal Akbar dari Prodi Teknik Elektro semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara muslim menyikapi virus corona sesuai ajaran Islam untuk memenuhi tugas UTS untuk mencari di internet. Fenomena wabah virus corona atau COVID-19 ini yang muncul di awal tahun 2020 semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina ini telah memakan korban lebih dari 2.600 nyawa dan menginfeksi sekitar 80.000 jiwa. Virus yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara besar di dunia, mulai dari Asia Tenggara, Eropa, Afrika, bahkan daerah Amerika. Akibat virus ini, di samping korban yang berjatuhan yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya tercatat. Ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup, bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di tanah suci. Selanjutnya, menyikapi pandemi global ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali ke ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita ataupun kepada makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, "Falawlahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin," yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Selanjutnya yang kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha wala tahruju firarom minhu," yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke tempat itu, dan bila kalian berada di tempat itu, maka janganlah kalian keluar dari tempat itu sebagaimana bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Cara-cara menjaga kebersihan yang baik ada banyak. Saya di sini akan menjelaskan hanya beberapa cara-cara membersihkan yang baik dan benar. Yang pertama, mencuci tangan secara rutin dengan hand sanitizer atau dengan sabun dan dibilas dengan air. Yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau batuk dan bersin pada bagian dalam siku. Jika misalnya kita ingin keluar rumah, maka pakailah masker agar kita terlindung dari bahaya dari luar. Yang terakhir,
Hindari interaksi fisik atau terapkan social distancing atau yang sering disebut dengan jaga jarak dengan siapapun yang memiliki gejala batuk ataupun flu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita cegah corona, putuskan rantai corona agar tidak menyebar kepada orang-orang sekitar kita. Semangat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.